Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab asinnya air laut. Ini berkaitan dengan fenomena hidrosfer. Air laut ini jelas ya dipelajari dalam geografi, kaitannya dengan materi hidrosfer, dan kalau dipecah lagi lebih spesifik merupakan bagian dari ilmu bantu hidrologi, yaitu oseanografi. Apa penyebab air laut asin? Ini tentu ada banyak versi ya. Yang pertama ada versi humor, yang kedua ada versi dongeng, dan yang ketiga ada versi ilmiah. Pertama, versi humor. Ini guyonan saja ya. Artinya versi humor ini, air laut asin itu diakibatkan oleh keringat ikan. Dari ikan yang tidak pernah berhenti bergerak, jumlahnya yang mungkin tak akan bisa terhitung di seluruh dunia ini, ketika bergerak pasti melakukan metabolisme, akhirnya mengeluarkan keringat, dan keringat itu rasanya asin dan menggarami laut. Nah, itu versi humornya, tidak harus dianggap serius. Kemudian yang kedua, versi dongeng. Untuk versi dongeng ini mungkin bisa kita sampaikan untuk adik-adik kita, atau kalau orang tua ya anak-anak kita, bahwasanya dulunya air laut ini sebenarnya tidak asin, sampai akhirnya ada saudagar kaya, pedagang kaya raya yang melaut. Kabar melaut saudagar ini terdengar oleh para perompak atau para bajak laut. Tidak hanya terdengar kekayaannya yang akan dirampok, tapi lebih penting lagi, saudagar kaya ini memiliki piring ajaib yang ketika diminta apapun dia langsung mengeluarkan apa yang diinginkan oleh tuannya itu. Nah, suatu saat di dalam kapal dia meminta garam. Nah, ketika meminta garam, piring pun mulai mengeluarkan garam itu. Namun sebelum sempat menghentikan laju keluarnya garam dari dalam piring ajaib itu, tiba-tiba perompak membunuhnya dari belakang. Akibatnya tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan keluarnya garam itu, hingga kapal penuh dengan garam akhirnya tenggelam. Dan hingga saat ini piring ini masih mengeluarkan garam, sehingga piring inilah yang menggarami lautan dan menyebabkan air laut sedunia asin. Ini versi dongengnya, bisa diceritakan sebagai dongeng, tidak untuk sebagai fakta gitu ya. Dan yang ketiga adalah versi ilmiah. Inilah faktanya. Bagaimana menurut versi ilmiahnya? Pertama, air itu memiliki sifat melarutkan zat. Jadi dari banyak sekali sifat air, dari mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, mengisi ruang kosong, kemudian berbentuk seperti wadahnya, ada satu sifat air yaitu melarutkan zat. Nah, ketika air ini mengalir dari hulu hingga hilir, air itu melalui berbagai banyak batuan dan tanah. Nah, ketika dia melalui batuan dan tanah ini, dia pun melarutkan zat termasuk garam yang ada di batuan maupun di tanah ini. Itu menunjukkan bahwasanya air sungai pun sebenarnya memiliki kadar garam. Kira-kira begitu ya. Jadi saya ulang, kalau air sungai, aliran air ini melarutkan zat garam di batuan maupun di tanah yang ia lalui, pasti air sungai juga memiliki kandungan garam. Nah, garam yang terlarut air ini kemudian terakumulasi dalam kurun waktu yang lama, terkumpul di laut, sehingga terbentuklah air laut yang asin. Nah, apa bukti kalau air sungai itu memiliki kadar garam? Kalau kita mungkin pernah mencicipi ya, tidak terasa asin tapi terasa tawar. Nah, ini ada sebuah bukti bahwasanya air tawar, air sungai itu juga memiliki kadar salinitas.
ya, ada air tawar. Di tabel air tawar ini indeks salintasnya adalah 0,5 hingga 5,0. Indeks salintasnya kurang dari 0,5. Ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Eko Harvianto, Nurhayati, dan Marsudi. Ini ilmiah ya, jadi tidak sekadar pendapat tapi terbukti secara ilmiah. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.